kita menguji tesisnya itu mengenai persangkaan. Tolong dong, ibu-ibu, tolong dong di yang merah itu, yang ya, ya itu situ, ya, tolong cari di situ. Ada tesis terakhir kemarin persangkaan. Ibu cari persangkaan, persangkaan. Oh, ada. Ini tesisnya, ibu bapak sekalian, saya perlihatkan ini tesisnya. Judulnya itu sifat melawan hukum atas persangkaan kecurangan terhadap rumah sakit dalam program JKN yang didasarkan pada alat bukti yang validitasnya minimal. Jadi ini dibicarakan juga ibu bapak sekalian. Saya punya pengalaman di Bogor. Di Bogor itu kepala cabang BPJS Bogor mengirimkan surat pada salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Anda melakukan fraud ini. Ternyata apa yang dituduhkan itu baru berupa tuduhan yang tidak didukung oleh bukti permulaan yang cukup. Padahal dalam pidana itu harus ada bukti permulaan yang cukup. Itu menurut KUHP. Oke, kita itu hanya pengantar. Saya mau sampaikan dulu, ini apa yang saya sampaikan ini bagian daripada sebetulnya apa yang kita sampaikan dalam kuliah hukum pembiayaan kesehatan. Kita ada satu mata kuliah di Magister Hukum Kesehatan, yaitu hukum pembiayaan kesehatan, dan asuransi kesehatan, hukum pembiayaan dan asuransi kesehatan. Nah, ini bidang hukumnya yang langsung berhubungan dengan hukum itu ada lima. Ada 5 isu. Isu pertama pengawasan, isu kedua penyelesaian sengketa, kecurangan, anomali kontrak, dan sanksi hukum dalam pelanggaran. Ini sekedar itu saja. Jadi Bapak sekalian sampai April 2025 udah 279 juta orang peserta program JKN. Ini yang menerima manfaat. Kemudian menurut BPJS, Ibu Bapak sekalian, menurut data yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2024, penanganan kecurangan sejumlah 302.694 kasus dengan nilai kerugian sejumlah 491 miliar. Kasus kecurangan dapat berupa penyalahgunaan dana, kapitasi, dan atau non-kapitasi, klaim palsu, phantom billing, atau klaim fiktif, memanipulasi diagnosis, dan atau tindakan penjeblakan klaim dari pasien lain, atau cloning, dan tindakan lain yang mengarah ke penyalahgunaan. Ibu Bapak sekalian, ini data BPJS. Nah, ingin saya mengatakan Ibu Bapak sekalian, fraud ini terjadi dalam pelayanan BPJS karena ada banyak penyebabnya. Tapi ini kan di barat sana. Tapi saya kira di Indonesia juga sama atau hampir sama, atau ya ada kebutuhan, ada kesempatan, ada juga keserakahan orang yang sudah kaya, dokter yang sudah mapan, tapi ya udahlah dibuat aja operasi ini padahal tidak dilakukan misalnya. Atau ada exposure. Exposure itu ada kejadian yang terjadi, ada kesempatan, atau merupakan kombinasi dari semuanya. Ibu Bapak sekalian, nah ini beberapa pengertian fraud ya. Fraud secara umum dari pengertian ekonomi, akuntansi, dan perbuatan lainnya. Ini ada macam-macam. Kita ada macam-macam pengertian yang tapi yang saya mau ambil ini menurut Sauer pada tahun 2004 menyatakan bahwa fraud itu adalah tindakan pelanggaran hukum yang bercirikan penipuan, menyembunyikan sesuatu, atau melanggar kepercayaan. Ada lagi Karyono 2013, fraud itu adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru pada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Itu masih bentuk-bentuk atau definisi fraud, tapi bukan spesifik JKN. Nah, di dalam JKN tadi saya sudah sebut, bentuk-bentuk fraud dalam JKN ini paling banyak itu adalah penyalahgunaan dana kapitasi atau non-kapitasi, manipulasi klaim, diagnosa, memberi menerima suap. Ini agak jarang. Menarik biaya dari peserta. Nah, ini menarik biaya dari peserta ini tentu iur biaya yang tidak terkendali ini yang
yang didasarkan atau dilakukan secara tidak Ibu Bapak sekalian memasukkan SIP dan sebagainya. Eh, punten Abu masih sedang ada nanti saya telepon balik. No. Minta maaf. Saudara sekalian, ini eh, sebetulnya bukan BPJS atau Kementerian Kesehatan itu tidak tahu, mereka tahu dan pemerintah itu memiliki seperangkat instrumen hukum untuk mengatasi pertanggungjawab fasilitas kesehatan. Itu ada peraturan Presiden 82 tahun 2018 yang sudah 3 kali berubah. Terakhir Perpres 59 barangkali. Kemudian ada Permenkes 16 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan. Ini sebetulnya menjadi biang kerok. Permenkes 16 ini, Bapak sekalian, biang kerok. Biang kerok, kenapa biang kerok? Karena ini digunakan secara tidak benar, secara keliru, padahal ini hanyalah hukum administrasi. Ini Bu Nurhaiden memang harus dibicarakan khusus ini, Bu. Permenkes ini Permenkes yang sengaja dibuat untuk, saya ulangi, sengaja dibuat, diciptakan, didesain agar BPJS itu berkontak langsung dengan Vaskes. Ini sebetulnya Permenkes yang perlu dirapikan. Tapi kan menteri kita kan tidak peduli, dia lebih banyak Vaskes berantam dengan banyak pihak, dia lebih senang kan. Kemudian yang ketiga itu ada peraturan BPJS nomor 6 tahun 2020 yang diikuti dengan ada juga peraturan ini peraturan badan, ada satu lagi peraturan yang dikeluarkan oleh salah seorang deputinya. Tapi juga ini berdasar pada Permenkes 16. Permenkes 16 ini benar-benar biang kerok. Sekali lagi biang kerok. Biang kerok daripada persangkaan-persangkaan yang tidak perlu tadi. Nah, kemudian sebetulnya ada juga peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tentang penerapan strategi anti fraud bagi lembaga jasa keuangan, di mana BPJS dianggap karena mengumpulkan dana masyarakat, dianggap juga merupakan lembaga jasa keuangan. Harus tunduk pada ini. Sebetulnya masih lebih bagus. Lebih fair, dia lebih fair. Saudara sekalian, sebetulnya fraud dalam JKN itu apa? Ada banyak pengertian, Ibu Bapak sekalian. Tapi yang kami pakai untuk mahasiswa, memberi pengertian pada mahasiswa kami, fraud itu adalah perbuatan sengaja dalam program JKN BPJS untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara curang dan melawan hukum. Jadi caranya sudah ada kecurangan itu. Dan kecurangan yang dokternya atau rumah sakitnya bilang, enggak, ini bukan kecurangan dong. Ini jaga-jaga atau apalah dia sebut. Tapi ini tetap kecurangan. Dengan cara kecurangan, nah kita balas dengan melawan hukum. Kemarin itu magister baru kami menyebutkan sifat melawan hukum. Ya, memang dia melawan hukum. Melawan hukum melalui alat bukti klaim palsu. Jadi karena saya memang lebih cenderung ke pidana, maka saya mengaitkan dengan pelaku ini menyodorkan alat bukti atau klaim palsu. Semua yang disebutkan oleh BPJS tadi disebut dengan cloning, disebut dengan macam-macam itu. Sebetulnya kalau di Amerika itu atau di US itu dia sebutkan itu semua dengan klaim palsu. Jadi dia sebetulnya dalam undang-undang dia hanya menyebutkan klaim palsu. Dan nanti klaim palsu itu yang diuraikan. Nah, dalam hal itu Permenkes itu kita mau menguraikan apa itu klaim palsu. Tapi klaim palsu itu harus ada dulu dalam undang-undang. Nah, waktu pembuatan KUHP baru, sebetulnya kami sangat kuat meminta agar memasukkan dua pasal saja yaitu pasal yang terkait dengan hukum kesehatan
Pasal pertama itu klaim palsu, karena kami tahu bahwa banyak dokter dan banyak fasilitas kesehatan yang dikriminalisasi oleh petugas-petugas BPJS yang sebetulnya tidak mengerti hukum, dengan mudah dipersangkakan melakukan kecurangan, padahal tidak. Makanya kita usulkan, dan yang kedua itu kita mengusulkan mengenai penataan sengketa medik. Tapi waktu itu Ibu Karistuti mengatakan bahwa ini jangan dipidana umum, harus diatur dalam undang-undang khusus, undang-undang kesehatan. Tapi Ibu Bapak sekalian tahu kan, undang-undang kesehatan itu kan menutup partisipasi masyarakat. Pura-pura kita diundang, tapi sebetulnya di PTS kan. Itu yang saya tahu. Jadi, nah, pemahaman fraud yang dilakukan dalam kerangka program JKN ini berbeda dengan fraud pada pidana umum seperti yang diatur dalam KUHP. Saya ingin menyampaikan sebagai berikut. Yang pertama ada penyelesaian janggal fraud di JKN selama ini. Ibu Bapak sekalian, tolong, ini inti daripada apa yang ingin saya sampaikan. Saya tidak banyak kok. Yang pertama, mengapa persangkaan fraud dalam JKN ini lebih senang diselesaikan dengan hukum administrasi? Karena terpengaruh, tadi saya sudah sebut, terpengaruh oleh Permenkes 36 2015 yang kemudian direvisi dengan Permenkes 16 2019 yang tadi saya bilang itu. Itu sebetulnya biang kerok. Jadi BPJS ini seolah-olah menemukan durian runtuh dengan ini tanpa tahu bahwa sebetulnya dia masuk dalam jebakan. Itu yang sama sekali tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh BPJS. Dan sayangnya juga, bukan saja tidak mengerti, tapi tidak mau mengerti juga. Kawan-kawan BPJS itu tidak mau mengerti. Permenkes ini merupakan aturan pelaksanaan yang seolah-olah memperkuat persangkaan fraud pada Vaskes dengan bukti yang validasinya minimal. Nah, ini bahan kuliah saya ini yang kemudian diambil oleh mahasiswa, dan kemudian beliau menulis tesis yang tadi saya sebut. Semua fraud yang terjadi diselesaikan dengan instrumen hukum administrasi umum dan tidak pernah dilakukan dengan pendekatan pidana. Padahal kecurangan yang dilakukan itu adalah perbuatan pidana karena melanggar undang-undang. Ibu Bapak sekalian, lebih senang pakai gertak-gertak pakai ini karena memang sumber gertaknya ada di situ, dan dia memiliki apa yang disebut, Ibu Bapak sekalian, BPJS itu memiliki trading influence, menggunakan pengaruh. Tolong dicatat baik-baik, trading influence. Jadi kalau kita melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, itu judulnya itu trading influence yang dilakukan oleh BPJS dengan menggunakan kontra sebagai sarana untuk menekan dan mengintimidasi. Ini tidak benar sebetulnya. Nanti bagian akhir saya terangkan. BPJS seringkali juga meminta uang pengganti pada rumah sakit. Dan ini serta-merta dipenuhi oleh rumah sakit. Karena rumah sakit berada pada keadaan di bawah relasi kekuasaan BPJS. Itu yang saya sebut dengan trading influence. Trading influence itu menggunakan pengaruh. Dia kan ada pengaruh. Pengaruh sebagai apa? Pengaruh sebagai badan yang mengurus persoalan apa namanya ini, badan penyelenggara ya. Ini memang juga ada pemahaman. BPJS itu apa sih? Apakah regulator atau operator? Ada yang mengatakan, Operator. oh, BPJS itu hanya operator, regulatornya Kementerian Kesehatan. Itu orang tidak membaca undang-undang. Kementerian Kesehatan itu tidak ada satu kali pun disebut dalam Undang-Undang 24. Tidak ada itu. Regulator adalah BPJS. Operator itu adalah Vaskes. Vaskes itu dikecilin, dimanipulasi. Vaskes itu operator, dia yang mengoperasionalkan. Regulator itu BPJS. Kemenkes tidak boleh ikut-ikut campur. Kemenkes itu menerima laporan akhir, mengevaluasi dan Ibu Bapak tahu ada pasal di dalam Undang-Undang BPJS terakhir. Saya lupa pasalnya, nanti saya lihat pasalnya. Itu laporan 6 bulan itu Kementerian Kesehatan tidak diajak, tidak diikutkan, Ibu Bapak sekalian. Sebentar, saya lihat pasalnya. Waduh, cari buku.
Waduh, mencari buku tidak mudah. Saya Iya. tunda dulu. Tapi ada pasal ya. Percaya sama saya ada pasal. Laporan 6 bulanan. Laporan 6 bulanan itu tidak ada ke Menteri Kesehatan beri lapor. Itu satu bukti Bapak sekalian bahwa memang pembuat undang-undang memang tidak ingin tidak ingin melibatkan Kementerian Kesehatan. Karena sudah tahu itu, pembuat undang-undang waktu itu tahu di dalam draft kita itu kita beritahu bahwa itu bisa direcoki oleh Kementerian Kesehatan. Dan itu terbukti seperti sekarang. BPJS itu bekerja direcoki. Waktu Pak Fahmi Idris kan takut sekali pada Menteri Kesehatan. Kalau Pak Ali Gufron ini masih sedikit lebih berani. Saudara sekalian. Jadi ini meminta uang pengganti dan serta-merta dibayar. Padahal ini termasuk wilayah hukum perdata. Namun secara hukum permintaan ganti rugi seperti ini tidak bagus. Karena tidak dibukti. Dia main gertak itu bayar. Dan saya lihat rumah sakit di Bogor itu bayar 5 miliar. Padahal menurut saya tidak ada itu yang dipersangkakan itu tidak benar. Permintaan ganti rugi seperti ini tidak bagus karena pembuktian adanya fraud belum dilakukan secara hukum dan dilakukan secara sepihak. Itu tadi ya saya bilang mungkin karena tekanan relasi kuasa. Bila pandangan ini benar, maka ada azas hukum yang dilanggar dalam. Ada azas hukum Ibu Bapak sekalian dalam pembuatan PKS itu ada azas hukum yang disebut dengan klausula eksonerasi. Khususnya dalam kebebasan berkontrak. Nanti saya uraikan di bawah. Itu ketika PKS itu mau diperpanjang, ini bulan-bulan perpanjangan Oktober, November, Desember didahului oleh katanya ada apa namanya itu ada kredensial, ada apa. Tapi itu sebetulnya bukan kredensial biasa, itu kredensial dalam rangka menegakkan trading influence-nya. Trading influence itu relasi pengaruh itu. Itu tidak benar. Ajas ini kalau ini digugat, apalagi masal. Di Bogor ada satu, di Tangerang ada satu menggugat. Pak Hadi di Tangerang tentu ada di Sukabumi, ada di mana, di Jakarta, di mana, di Aceh, di mana. Dan kalau ini digugat ini pembuatan PKS yang dengan penekanan ini, maka ini dapat menimbulkan kegaduhan nasional. Tapi ini harus dicegah, tidak boleh itu terjadi. Ini kan pembicaraan akademik ya. Ini kan kita bicara akademik. Nah, alternatif untuk menekan fraud itu Bapak, jalan keluar terbaik adalah problem kecurangan dalam JKN. Tapi fraud itu ada loh, bukan tidak ada. Cuma tata kelolanya yang menurut saya tidak benar. Nah, kecurangan DPI harus didorong ke area pidana. Kalau memang ada kecurangan, bawa dia ke pidana. Persoalannya tidak ada. Kecurangan yang bisa jerat dengan KUHP, maaf. KU ini jadi KHP kok. Ini huruf punya ini hilang. Maupun dengan Undang-Undang Tipikor. Ini juga langkah strategis untuk menimbulkan efek jerah pada rumah sakit dan dokter pelaku kecurangan. Ya ini memang ada, saya akui ada. Jadi untuk menjerat pidana, Ibu Bapak sekalian harus terpenuhi beberapa unsur. Yang pertama ada alat bukti. Klaim palsu itu ada. Nah itu klaim palsu ini kan bisa diperluas sekarang, bisa pakai video, bisa pakai macam-macam. Jadi kalau ada testimoni dari pasien, saya kok tidak dioperasi. Padahal ada kwitansi, invoice atau ada apa bahwa dia ada operasi. Ada tagihan operasi. Buat pernyataan si pasien itu. Statementnya itu dibuat. Itu bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Ada niat kesengajaan atau ada fakta mendukung bahwa ini direncanakan. Ibu Bapak sekalian, begitu ada rencana, ada niat, maka itu ada mens rea. Begitu ada mens rea, maka itu kopi ini menjadi indah untuk dibawa ke pidana. Kemudian dapat dibuktikan adanya keuntungan finansial. Itu dulu. Jadi dia minta klaim dana ke BPJS dan BPJS mengirim uang. Kalau belum kirim itu uang, ya itu baru percobaan. Tapi kalau dia sudah kirim uang, maka itu sudah terjadi perbuatan pidana. Nah, saya usulkan fraud pada JK ini tidak diselesaikan dengan pasal-pasal pidana umum, tapi justru masuk pada pasal 3 atau pasal 4 dari Tipikor. Nanti kita lihat sebentar ada di bawah saya tulis juga.
Ya, ini Bapak sekalian, saya cerita sedikit. Pada pasal 184 KUHP kita yang mau akan dirubah itu ada kewajiban melapor bagi setiap orang yang mengetahui adanya permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana. Jadi kalau kita tahu ada tindak pidana, perawat atau siapapun, silakan itu dilaporkan. Itu menurut penting untuk diberitahu pada semua orang. Ibu Bapak sekalian, ini ada beberapa penafsiran dari KUHP lama yang bisa kita pakai untuk melakukan tata kelola terhadap perahu. Dalam hal ini pidana ya. Pasal 362 itu pencurian. Kalau dia memang mengambil, kita anggap itu KUHP mengatakan pencurian itu mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Kalau itu benar bahwa itu dia, ya kita coba carikan apakah ada eh, pencurian di dalam, tapi memang agak susah. Kemudian 368 pemerasan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ini juga tidak mudah dipakai. 372 penggelapan. Ini juga tidak mudah. Saya lebih suka pakai 374 penggelapan dalam jabatan. Dia dokter bedah. Dia mengambil ini padahal dia tidak lakukan operasi, dia lakukan itu penggelapan dalam jabatan. Saya lebih suka pakai itu. Atau 378 perbuatan curang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Ada juga yang mau, tapi ini semua susah Ibu Bapak sekalian. 362, 368, 372, 378 ini tidak mudah. Karena BPJS tidak punya bukti. Walaupun BPJS dengan undang-undang baru ini, undang-undang kesehatan yang baru, boleh membuka rekam medik. Tapi pembuktian benarnya itu menurut saya tetap susah. Dia tidak bisa mengada-ngada. Nah, ada juga yang pakai 263, pemalsuan surat. 266, tapi 266 itu agak susah. Penampakan keterangan palsu dalam akte otentik itu susah. Lebih baik 263 ayat 1 dan ayat 2 itu hukumannya 4 tahun. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini yang tadi saya sebut peraturan Presiden nomor 82 2018 dan sebagainya ini sebetulnya yang memberi jalan BPJS itu melakukan penekanan, intimidasi yang tidak perlu, yang tidak seharusnya pada vaskes. Jadi vaskes ini kalau ada BPJS tandingan, besok-besok ada BPJS tandingan dengan sedikit lebih mahal, dia lebih tinggi sedikit dia punya dia punya premi. Orang semua akan beralih ke sana. Ada satu kota, semua kota di Serang, semua rumah sakit di Serang itu tidak mau ikut BPJS. Kalau ada yang bisa mengorganisir seperti itu, BPJS ini lumpuh. Nah, tapi saya tidak anjurkan ya, karena itu upaya kecuali kalau upaya-upaya advokasi seperti yang kita lakukan hari ini tidak berhasil, Ibu Heni itu tidak bisa kita ajak bicara baik-baik, tapi tetap mengandalkan trading influence, mengandalkan relasi kekuasaan, ya tentu bukan tidak mungkin yang saya sebut tadi itu akan terjadi. Mudah-mudahan tidak. Nah, ini Bapak sekalian, kalau saya eksonerasi ini, perdata ini agak berbeda sedikit dengan tadi penjelasan pidana. Ibu Bapak tahu bahwa sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa ada cerita begini. Itu PKS, perjanjian kerjasama itu bukan duduk bersama membuat Ibu Bapak sekalian. Sudah dibuat oleh BPJS dan dikirimkan ke rumah sakit. Ini draftnya, tolong ditandatangani. Tapi sebelumnya dimulai dulu dengan serangkaian intimidasi. Ada namanya kredensial, ada namanya apa-apa. Itu orang-orang yang tidak mengerti, maaf, jangan marah. Tidak mengerti medis, itu yang suaranya besar, mengintimidasi dan sebagainya. Nah, direktur rumah sakit itu dia minta diganti. Oh, ini kami tidak bisa bekerja sama dengan ini, harus diganti. Di Bogor seperti itu. Dokter Musaida itu diminta diganti. BPJS yang minta. Ini kan terlalu jauh dan itu tidak boleh.
Kemudian Ibu Bapak sekalian, dia kirim itu draft. Apakah ada kewenangan orang merubah? Tidak ada. Itu yang saya sebut dengan pelanggaran terhadap klausula exonerasi. Jadi ada ketentuan yang sangat penting dalam hubungan dengan perjanjian atau kontrak ya. Adalah pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat kontrak, dan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. 1320 ini saya uraikan sebagai berikut. Ada 4 syarat kontrak perjanjian. Adanya kata sepakat, adanya kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Itu di bawah tekanan, di bawah trading influence, itu sebetulnya masuk dalam kausa yang tidak halal. Dan itu batal demi. Itu kalau ada yang memasukkan satu saja masukan ke pengadilan, dan pengadilan menyetujui, itu hancur semua. Bahwa ini kami tanda tangan kontrak ini, kami tidak diberi kesempatan untuk mendiskusikan. Itu baru 1320. Belum 1338. Ayat 1 KUH Perdata yang merupakan tiangnya hukum perdata berkaitan dengan penjabaran dari azas kebebasan berkontrak. Itu ada 3. Bebas membuat jenis perjanjian apapun. Ini kebebasan berkontrak, Ibu Bapak. Bebas mengatur isinya. Dan bebas mengatur bentuknya. Ibu Bapak sekalian, itu tidak terjadi. Kebebasan ini teaya orang Sunda bilang. Gak ono. Ibu Bapak sekalian. Bila terdapat salah satu pilar yang disebut di atas tidak terpenuhi, misalnya kontrak karena relasi kuasa yang saya sebut dengan trading influence tadi, maka perjanjian ini dapat batal demi hukum. Ada 1 atau 2 yang mengajukan ke pengadilan perdata, hancurlah BPJS. Semoga tidak. Karena itu BPJS harus merevisi diri. Ini BPJS yang baru ini kalau bisa benar-benar merevisi diri. Saya ada kekhawatiran bila hal ini terorganisir dan dilakukan penolakan secara rame-rame akan muncul kegaduhan nasional. Ibu Bapak sekalian, apa yang pendekatan yang digunakan oleh BPJS selama ini ya, trading influence, penggunaan pengaruh dalam kontrak, itu tidak benar, Ibu Bapak sekalian. Saya bicara-bicara dengan hakim yang sangat tinggi jabatannya. Saya cerita soal ini, ada anaknya dokter juga, saya cerita. Dia memang cerita, mendengar dari anaknya kesulitan di rumah sakit begini. Ya, dia nanya saya, telepon malam-malam, ada kok ini orang besar telepon saya. Hanya dia nanya soal ini. Saya langsung terangkan pada beliau, trading influence. Ini kalau ada yang menggugat, ini bisa menjadi masalah. Tapi saya bilang, Pak, akan menjadi kegaduhan nasional. Oh ya? Kenapa bisa gaduh? Ya, saya ceritakan begini. Ya, mereka kan tidak ngerti bahwa ini berbahaya. Ya kalau begitu harus ada yang mengatakan ke BPJS. BPJS itu Pak, mereka punya tangan itu hanya 10 Pak. Satu orangnya hanya 10. Mau menutup mata orang-orang itu banyak kan, tidak mungkin dengan matanya, dengan tangannya dia menutup mata orang-orang ini. Jadi yang dia lakukan adalah tangannya 2 itu menutup telinganya. Jadi orang bicara dia pura-pura tidak dengar, pura-pura tuli. Itulah yang dilakukan oleh BPJS selama ini. Semoga Ibu Heni hari ini tidak seperti itu. Amin. Izin Pak Nasir. Saya sudah selesai. Ya, baik. Ini Ibu Bapak sekalian perlu didiskusikan secara tenang dengan kepala dingin, bersemangat kepentingan orang banyak. Ibu Bapak sekalian, demikian saya sudah dimarahin sama si bicara. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, mohon maaf. Bu Tiwuk dari Malang. Terima kasih. Bu Heni jangan marah dong, jangan marah. Baik, terima kasih Pak Nasir. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini sebetulnya bukan kalau kita dengar itu kritikan yang sangat keras ya dari Pak Nasir. Tapi saya yakin Pak Nasir ini sayang dengan program JKN ini dengan BPJS ya. Mungkin sangat sayang, Bu. Sangat sayang. Ibu, tolong dikoreksi, bukan sayang. Sangat sayang. Sangat sayang, oke. Sangat sayang. Oleh karena sayangnya itu, saya mengoreksi. Baik, ini bagian dari rasa sayang Pak Nasir ya. Mungkin caranya beliau memang seperti itu, tapi
menarik ya Bapak Ibu. Pak Nasir, saya mau memberi pilihan. Apa Pak Nasir mau menunggu presentasi dari BPJS 15 menit, kemudian kita panel, atau Pak Nasir mau tanya jawab terlebih dahulu? Sekarang aja Bu, supaya Langsung tanya jawab. tanya jawab Oke. saya itu menjadi inspirasi bagi Ibu Heni Cantik. Oh, Jadi baik. di ruangan ini Silakan. tidak hanya Ibu yang cantik, Bu Heni juga. Bu Heni ini baik sekali Bu, kalau ngundang saya kasih makanan yang enak-enak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu, silakan Bapak Ibu atau mungkin langsung Bu Heni atau siapapun yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan atau mungkin Bu Heni mau melakukan counter terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Monggo, silakan. Silahkan Bapak Ibu. Ini mumpung ada pakarnya nih. Bu Heni, barangkali ada yang mau disampaikan? Silahkan. Dari BPJS. Oh, Lain belum belum ada. ada mungkin saya ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Nasir atas masukannya dan terkait dengan yang tadi disampaikan memang kita sering ini ya Pak ya, saya juga minta masukan banyak dari Pak Nasir gitu ya. Terutama terkait dengan JKN di apa Indonesia ini memang merupakan program strategis dan dalam melakukan kontrol karena begitu besarnya apa namanya program ini ya, baik dari cakupan kepesertaannya maupun Vaskes yang bekerja sama. Tentu saja BPJS Kesehatan dalam melaksanakan hal ini selalu dengan kehati-hatian gitu ya, dan kami selalu tunduk kepada regulasi yang ada gitu. Sehingga memang betul Pak Nasir tadi Nasir. sampaikan kami ketika mau melakukan PKS pasti ada credentialing, aturannya ada. Apakah memang sebuah fasilitas kesehatan ini memenuhi apa yang merupakan hak peserta gitu ya, terutama mutu pelayanannya, kemudian persyaratan peserta melakukan kontrak kerjasama. Nah, untuk yang PKS sendiri, terkait dengan PKS, memang ini merupakan kewenangan gitu ya yang diberikan oleh Undang-Undang BPJS Kesehatan di pasal 11 memang kami mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian kerjasama. Tapi tentu saja Pak Nasir, eh, terkait dengan pembahasan apa PKS ini tidak hanya dari kami, tetapi memang kami juga melakukan pembahasan dengan asosiasi, Pak. Dan ini teman-teman kami di MMKFK gitu ya, biasanya di pertengahan tahun sudah melakukan pembahasan-pembahasan ini dan biasanya memang alot gitu ya, untuk menelurkan pasal-pasal yang memang bisa dilakukan oleh apa teman-teman di fasilitas kesehatan gitu. Jadi memang ada proses pembahasan yang berkali-kali bahkan dilakukan gitu ya untuk dapat membuat suatu PKS yang akhirnya bisa dilakukan apa namanya kerjasama di seluruh rumah sakit. Nah, tentu saja kita pasti melihat di ketentuan-ketentuan ya 1320 di mana memang ketika kita melakukan PKS tentu saja harus dilakukan dengan itikat baik gitu ya. Kemudian kami juga setara gitu. Jadi apa yang kita atur di dalam PKS sudah juga mengakomodir gitu ya dari BPJS Kesehatan melalui asosiasi yang memang kita ajak untuk melakukan pembahasan PKS sebelum PKS itu disampaikan ke fasilitas kesehatan. Mungkin sementara itu dulu kali ya Bu ya. Nanti untuk Baik, yang fraud bisa pada saat paparan nanti gitu ya. baik. Pak Nasir, izin Pak Nasir masih aktif, kayaknya masih di mute ya Pak. Jadi jawaban dari Siap Bu, siap Bu. BPJS terkait dengan PKS itu adalah sudah diatur di kewenangan BPJS dalam membuat PKS dan BPJS juga mengatakan sudah sudah melakukan sosialisasi ke asosiasi Pak dalam membuat PKS tersebut. Tanggapan Pak Nasir, silakan. Ya, makasih Bu. Begini Bu, itu kan waktu pembuatan Undang-Undang 17, pembuatan Undang-Undang 17 itu kan dia bilang bahwa sudah melakukan 1.200 kali Pertemuan. pertemuan dengan masyarakat dan sebagainya. Ketika menjawab di Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan sebetulnya tipu-tipu semua. Oh, Memang iya, tipu-tipu ya. tipu-tipu, Bu. Jadi memang Baik. ada pertemuan benar, ada Zoom, ada apa. Tapi semua itu hanya untuk pencatatan
formalitas saja belaka. Apa yang disampaikan itu tidak ada satupun yang diakomodir. Asosiasi dosen hukum kesehatan kan banyak kali mengirim. Sampai akhirnya tidak pernah dipanggil, tidak pernah apa. Jadi kita bingung juga. Padahal kita paham banget persoalan yang sedang dibicarakan. Dia malah panggil orang-orang yang tidak punya pemahaman. Tapi udahlah. Tapi dia mengklaim kami sudah memaksimalkan partisipasi masyarakat. Sama juga dengan BPJS. Dia bilang, oh sudah panggil asosiasi, sudah bicara. Tapi semua itu ada banyak tidak benarnya. Jadi di Republik ini semua orang berbohong. Oh, Pemimpin kita itu berbohong. Banyak sekali berbohong. Itu yang mau dikikis oleh Prabowo. Kan Anda tahu ini MBG terjadi apa segala macam karena bohong-bohong juga kan. Tapi hampir semua keputusan-keputusan di negara ini diambil dengan berbohong. Dasar-dasar kebohongan. Apalagi di zaman Jokowi itu kebohongan itu panglima. BPJS juga begitu. Saya mau kasih tahu, saya udah pernah lakukan penelitian kecil-kecilan. Bagaimana sebetulnya PKS itu ditandatangani? PKS itu tidak dibuat di bagiannya Bu Heni. Bu Heni itu jangan kita minta pertanggungjawab mengenai PKS. Tapi Bu Heni secara internal itu ada bagian lain. Dan jawaban tadi yang diberikan oleh Bu Heni itu jawaban klise. Jawaban umum. Yang tidak menggambarkan kebenaran. Oh kami sudah mengajak dan sebagainya. Enggak benar. Mana ada rumah sakit berani melawan. Soal asosiasi. Asosiasi itu memang ada dalam undang-undang. Tetapi tidak menghilangkan hak-hak langsung dari rumah sakit untuk menolak. Seperti kejadian. Ini kejadian benaran ya. Tidak dibuat-buat. Anda tahu enggak? Pada akhir 2023 itu muncul tagihan. Tagihan pada puskesmas. Puskesmas harus membayar. Di Jawa Barat, puskesmas di Jawa Barat 75 miliar. Harus balik. Harus balik 75 miliar. Saya ada saudara di Tasikmalaya sana. Dia jual. Karena dia yang sudah dibayarkan tahun 2022 itu harus kembali. Jadi selama tahun 2022 dan awal 2023 itu jumlahnya yang harus dikembalikan 73 juta. Padahal itu sudah dibagi habis beli obat untuk membayar tenaga-tenaga non medis dan juga ada tenaga medis ya. Sudah habis di bawah 1 tahun lalu. Sekarang untuk membayar bagaimana caranya? Tidak mungkin minta pada anak-anak puskesmas itu. Dia kepala puskesmas. Akhirnya dia jual motor. Kemudian rumahnya digadaikan di bank. Tapi dia sudah bayar baru lapor ke saya. Makanya saya mensponsori melalui beberapa organisasi. Kami mensponsori. Menanyakan ini bagaimana. Akhirnya kita tahu jalan keluarnya. Akhirnya kita tahu jalan ceritanya. Ini maaf ini. Ini untuk mengatasi kebohongan yang disebutkan oleh Ibu Heni tadi. Maaf Ibu Heni. Saya harus bilang apa adanya. Saya ini guru. Karena Bapak sayang ya. Sayang dan Masukan. Ibu ini kan sudah seperti adik saya, anak Ya. saya. Jadi begini. Ada temuan dari BPK. Ada temuan dari BPK dan juga BPKP bahwa ada orang-orang yang tidak ada di lingkungan BPJS itu. Temuannya itu sebetulnya berasal dari dua wilayah saja dulu sebetulnya. Pertama kali ditemukan. Ada orang-orang yang tidak ada lagi di dalam wilayah itu. Entah dia pindah atau meninggal dan sebagainya. Tetapi masih tetap disalurkan. Ya. Tapi yang menyalurkan itu kan bukan puskesmas. Untuk diketahui, ini untuk diketahui ya. Untuk diketahui bahwa data peserta itu mulai dari dikumpulkan oleh Dinsos Kabupaten Kota. Dikirimkan ke Dinsos Provinsi. Oleh Dinsos Provinsi dikirimkan nama-nama itu sesuai dengan wilayah. Jadi by name, by address. Itu ke provinsi. Dan provinsi mengirimkan ke Sekjen Depsos. Oleh Sekjen Depsos
mengirimkan ditandatangani Mensos, kirim ke Kemenkes. Oleh Kemenkes ditabulasi setanah air ini tidak diapa-apain oleh Kemenkes, dikirim ke BPJS. BPJS kirim daftar nama itu menjadi kapitasi. Ini kan kita bicara PPK 1 puskesmas, kapitasi dari masing-masing. Sekarang kalau di dalam perjalanannya ada yang sudah meninggal atau ada yang tidak benar di situ, tidak boleh menjadi tanggung jawab puskesmas itu. Dan juga tidak boleh menjadi tanggung jawab BPJS. Jadi BPJS ini juga korban. Korban juga sama dengan puskesmas. Nah sekarang Depkes itu langsung memotong. Untuk Ibu Bapak ketahui. Langsung potong ke BPJS. Anda untuk pembayaran yang akan datang, yang kita sudah keluarkan itu karena kematian dan sebagainya itu yang masih ada, langsung dipotong 2 triliun. Loh, BPJS kan kelabakan dipotong itu. Akhirnya dia potong juga ke bawah. Oleh BPJS cabang harus 2024 itu harus sampai Desember 2024 harus lunas. Maka kelabakanlah kepala-kepala puskesmas. Ya, terima kasih Pak Nasir. Mungkin ini kayaknya kita harus ngadain pertemuan khusus nih MHKI ya terkait Saya dengan mau tutup aja, Bu. PKS. Monggo silakan Pak Nasir. Saya mau tutup satu kalimat karena saya mau pergi. Baik. Saya mau tutup satu kalimat, Bu. Ya. Bu Heni, saya tahu bahwa itu bukan kesalahan BPJS, apalagi kesalahan Bu Heni. Tapi tolong di forum-forum seperti ini harus apa adanya, Bu. Ya. Tidak boleh membela diri kemudian kita harus berbohong. Jangan, Bu. Kita jadi pemimpin yang amanah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak.